Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan membahas 8 buah soal, di mana soal-soal ini saya ambil dari buku Siap Tes CPNS atau Tes P3K. Teman-teman bisa mengamati tips dan trik saya yang saya tuangkan untuk mengerjakan soal-soal berikut ini. Langsung saja ya, kita mulai. Soal nomor 1. Soal nomor 1, dari data suatu sekolah tercatat 185 orang gemar basket. Kita simbolkan basket dengan huruf B. 220 orang gemar tenis meja. Kita simbolkan tenis meja dengan T. Dan 140 orang gemar bermain keduanya, baik basket maupun tenis meja. Banyak siswa seluruhnya ialah, teman-teman, soal nomor 1 ini merupakan contoh soal himpunan, di mana biasanya secara matematis kita menyelesaikannya menggunakan diagram Venn. Baik, saya coba ya gambarkan diagram Venn-nya di sini. Lingkaran pertama ini menyimbolkan banyak orang yang menggemari basket. Kemudian lingkaran kedua ini menyimbolkan banyak orang yang menggemari tenis. Sedangkan irisan yang berada di tengahnya ini melambangkan banyak orang yang menggemari keduanya, yaitu saya tulis di sini sebanyak 140 orang. Teman-teman perlu diketahui bahwa dari 185 orang yang gemar basket, kemudian 220 orang yang gemar tenis, ini membuat suatu irisan, yang mana kalau secara matematis kita mengerjakannya seperti ini, teman-teman. 185 dikurangi 140, jadi 45 saya tuliskan di sebelah sini. Kemudian 220 dikurangi 140, hasilnya 80, saya kurangi di sini. Dan saya tuliskan X di pojok kanan bawah. Ini merupakan total siswa seluruhnya. Maka jika ditanya X sama dengan 45 ditambah 140 ditambah 80, totalnya adalah 265 orang. Nah, simpelkan jawabannya. Jawabannya adalah D. Soal nomor 2. Dari sekelompok anak, 22 anak senang membaca majalah. Saya simbolkan di sini MJ. Kemudian 28 anak senang bermain musik. Saya simbolkan di sini MU. Sementara 20 anak senang membaca majalah dan juga senang bermain musik atau senang keduanya. Kita coba lakukan seperti mengerjakan soal yang nomor 1 tadi. Kita buat terlebih dahulu diagram Venn-nya yang berbentuk suatu irisan, di mana irisannya ini adalah angka 20. Sementara MJ ini sama dengan 22 dikurangi 20 sisa 2. MU 28 dikurangi 20 sisa 8. Maka total siswa dalam kelompok tersebut saya lambangkan dengan huruf Y. Y sama dengan 2 ditambah 20 ditambah 8. Maka total Y adalah 30 anak. Begitu ya, teman-teman. Lanjut, kita soal nomor 3. Soal nomor 3 ini sudah pindah topik. Topiknya ke penjualan untung dan rugi. Seorang pedagang membeli 2 karung beras. Oke, kita save ya. Beliaunya membeli 2 karung beras dengan masing-masing berat 1 kuintal dengan tara 25%. Oke, yang awam dengan makna tara itu artinya bungkus ya. Jadi 2,5% dari 1 kuintal itu hanya bungkusnya, teman-teman, tidak termasuk berat beras itu sendiri. Harga pembelian setiap karung beras 200.000. Jika beras tersebut dijual dengan harga 2.400 per kilogramnya, maka keuntungan penjual sebesar berapa? Mula-mula kita harus menghitung neto terlebih dahulu. Neto atau berat
bersih beras itu berapa? Neto sama dengan bruto dikurangi tara. Sementara brutonya itu 1 kuintal. 1 kuintal sama dengan 100 kg. 100 kg. Sementara taranya 25% dari 100 kg. Itu artinya tara 2,5 kg. 2,5 kg. Neto sama dengan 97,5 kg. Kita sudah mendapatkan ya teman-teman berat beras yang netonya beras itu sendiri adalah 97,5 kg per karungnya. Sementara pedagang tersebut membeli beras sebanyak 2 karung yang masing-masing harganya 200.000. Oke, kita tuliskan di sini harga beli. Harga beli karena 2 karung ya, berarti 2 kali 200.000. Total yang dikeluarkan oleh pedagang untuk membeli beras adalah 400.000. Sementara itu, harga jualnya pedagang tidak menjual per karung lagi, melainkan menjual per kilogramnya. Karena kita ketahui tadi berat per karungnya sudah ada 97,5 kg dan ada 2 karung, otomatis totalnya itu 195 kg. Kita kalikan saja ya teman-teman, 195 kg dikali 2.400 rupiah per kilogramnya. Dan hasilnya adalah 468.000 rupiah. Sementara yang ditanyakan adalah besar keuntungan. Untung sama dengan harga beli, harga jual dikurangi harga beli. 468.000 dikurangi 400.000 hasilnya adalah 68.000. Jawabannya adalah B. Begitu ya teman-teman. Lanjut kita kerjakan soal nomor 4. Jika 3 lusin baju dibeli dengan harga 990.000, maka harga 25 baju adalah titik. Teman-teman, kita ketahui bersama bahwa 1 lusin itu sama dengan 12 piece. 12 piece. Ya. Sementara harga beli 3 lusin baju itu 990 piece. Berapakah harga 1 piece-nya? 1 piece itu sama dengan 990.000. Kita bagikan 36 piece. Harga 1 piece-nya berarti 27.500. Nah, yang ditanyakan adalah harga 25 piece baju sama dengan 27.500 dikali 25, 687.500. Jawabannya C ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, ini pejuang PNS wajib tahu soal ini ya, karena memang ini merupakan soal-soal yang sering keluar di berbagai tes baik CPNS, ASN maupun tes P3K. Dan teman-teman perlu diingat bahwa soal-soal seperti ini tidak hanya membutuhkan suatu konsep atau teori saja, namun juga membutuhkan suatu penalaran. Jadi saran saya ketika ada soal seperti ini, teman-teman jangan terburu-buru, perhatikan baik-baik. Insya Allah kalau teman-teman tenang dan tidak gopoh, bisa mengerjakan soal ini dengan baik. Lanjut teman-teman, soal nomor 5. Adi berangkat dari kota P pukul 7 dengan rata-rata kecepatan 60 km per jam. Pada saat yang sama, Wira berangkat dari kota Q menuju ke kota P dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Sedangkan jarak antara kota P menuju kota Q adalah 360 km. Maka Adi dan Wira akan bertemu pada pukul. Nah, teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa segitiga jarak, kemudian kecepatan dan waktu adalah seperti ini. Jarak sama dengan kecepatan dikalikan waktu. Kita sepakat ya teman-teman. Sementara di sini ada 2
persoalan atau dua orang yang mana Adi, saya tuliskan di sini, Adi berangkat dari kota P menuju kota G. Oke, sementara si Wira berangkat dari kota G menuju kota P. Maka pertanyaannya adalah pada pukul berapa mereka itu berpapasan di jalan gitu. Nah, kita tuliskan di sini syarat agar mereka bisa bertemu itu, maka jaraknya Adi dan jaraknya Wira itu harus sesuai, ya kan? Bukan sama ya, tapi harus sesuai. Saya tuliskan di sini jaraknya Adi, maaf ini S ya, S ini artinya adalah jarak. Jaraknya Adi ditambah jaraknya Wira sama dengan 360 km. Nah, sementara rumus dari jarak itu sendiri adalah kecepatan Adi dikali waktu ditambah kecepatan Wira dikali waktu. Kenapa kok waktunya saya tuliskan sama? Karena otomatis mereka bertemu di waktu yang sama gitu lah ya. 360 km. Kecepatan Adi sendiri adalah 60 km per jam dan kecepatan Wira 40 km per jam. Oke. Nah, sampai sini bisa dimengerti ya. Karena ini sama, W-nya sama, kita keluarkan saja W-nya. 60 ditambah 40 kali W melambangkan waktu, sama dengan 360. Maka W sama dengan 360 dibagi 100. Maka waktu yang diperlukan mereka agar mereka bertemu adalah 3,6 jam. Nah, yang kita tahu bahwa jam itu nggak ada koma-koma, jam itu adanya menit. Maka cara menghitungnya bagaimana? 3 jam ditambah 0,6 kali 60 menit. Berapa nih? Berarti 3 jam tambah 36 menit. Ya, sementara mereka sendiri berangkat dari kota masing-masing pukul 7.00, kita tambahkan 3 jam, kita tambahkan 36 menit. Itu artinya mereka akan berpapasan pukul berapa ya? 7 tambah 3 10, pukul 10.36 ya teman-teman. Oke, bisa dimengerti ya. Oke, masih ada 3 soal lagi yang harus diselesaikan. Soal yang nomor 6. Tio harus membayar 10.000 untuk pembelian 5 buku dan 5 pensil. Tia membayar 11.900 untuk pembelian 7 buku dan 4 pensil. Berapakah yang harus dibayar oleh Tini bila ia membeli 10 buku dan 5 pensil? Soal seperti ini merupakan soal sistem persamaan linier 2 variabel, di mana ada 2 persamaan yang masing-masing persamaan ini mengandung 2 variabel. Kemudian dimunculkan variabel ketiga yang mana kita harus mencari nilai dari variabel ketiga tersebut. Untuk lebih detailnya akan saya kerjakan teman-teman, karena persamaan kedua ini lebih besar dibandingkan persamaan pertama, maka persamaan kedua saya tuliskan di atas. Buku saya simbolkan dengan A, pensil saya simbolkan dengan B. Maka 7A ditambah 4B sama dengan 11.900. Oke. Kemudian 5A ditambah 5B sama dengan 10.000. Kita kerjakan menggunakan eliminasi terlebih dahulu. Sebelumnya kita harus mengalihkan masing-masing persamaan dengan angka atau dengan KPK salah satu variabelnya. Agar apa? Agar variabelnya itu bisa kita buang ya. Di sini saya ambil variabel B teman-teman, kita kalikan dengan 5, kita kalikan dengan 4. Maka 35A ditambah
20B sama dengan berapa nih teman-teman? 59.500. Kemudian persamaan yang kedua, 20A ditambah 20B sama dengan 40.000. Nah, ini kita kurangkan, coret 15A sama dengan 19.500, maka nilai A sama dengan 19.500 dibagi 15 sama dengan 1.300. Kita ketemu ya, ketemu satu bahwa harga satu buah buku sama dengan 1.300. Sekarang kita lanjutkan dengan menggunakan metode substitusi, di mana 5A ditambah 5B sama dengan 10.000, ya kan? 5A sendiri A-nya 1.300 ditambah 5B sama dengan 10.000. Kelihatan ya teman-teman? Kemudian 5 kali 1.300 sama dengan 6.500 ditambah 5B sama dengan 10.000. Artinya 5B sama dengan 10.000 kurangi 6.500, 3.500, B-nya sama dengan 3.500 dibagi 5, 700 rupiah. Ketemu ya? Karena yang ditanyakan adalah Tini ini pihak ketiga dan dia membeli 10 buku dan 5 pensil, maka 10A ditambah 5B sama dengan 10 kali 1.300 ditambah 5 kali 700 sama dengan 13.000 ditambah 3.500 sama dengan 16.500. Oke. Bisa ya teman-teman, saya harap teman-teman bisa memahami yang saya jelaskan dan semoga teman-teman bisa mudah mengerjakan soalnya ketika di lapangan. Lanjut soal nomor 7. Upah rata-rata 7 orang pekerja 25.000 per hari. Jika ada tambahan 1 orang pekerja, rata-rata upahnya menjadi 23.750. Maka upah pekerja baru tersebut berapa? Kita gini ya teman-teman, awalnya kita cari totalnya terlebih dahulu. Total ketika upah dibagikan kepada 7 orang pekerja, itu artinya total upah sama dengan 7 kali 25.000. Nah, totalnya 175.000. Dari sini kita baru mengetahui, kita baru mencari, ya kan? Berapa sih upah pekerja baru yang masuk itu tadi? Nah, kita pakai rumus X bar sama dengan A plus X per N plus 1. Apa nih? Jadi A ini saya simbolkan sebagai upah total tadi, kemudian X ini yang dicari, kemudian X bar ini rata-ratanya, karena kan kita tahu rata-ratanya 23.750, sementara A sendiri 175.000, kita tambah X, N plus 1, N nya 7 plus 1 sama dengan 8. Oke, saya lanjutkan di sebelah sini. Maka 175.000 ditambah X sama dengan 23.750 dikali 8. 175.000 ditambah X sama dengan 190.000. Sementara X sendiri 190.000 dikurangkan 175.000. Itu artinya nilai X sama dengan 15.000 teman-teman. Artinya apa? Upah pekerja baru itu adalah 15.000 rupiah. Terakhir nomor 8. Ini ada soal perbandingan teman-teman, dan untungnya perbandingannya ini adalah perbandingan senilai. Sebuah perusahaan konveksi memerlukan 130 meter kain untuk membuat 40 potong baju. Apabila tersedia 312 meter kain, maka baju yang dapat dibuat sebanyak berapa? Mudah sekali ya, 130 banding 312 sama dengan 40 dibanding X. 130X sama dengan 312 kali 40, maka X sama dengan 12.480 dibagi 130.
X sama dengan 96 potong. Selesai ya. Demikian yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Semangat belajarnya, semoga lolos apa yang diharapkan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.